Perkenalkan, saya Tanjung Prasetyo SMP, dosen Universitas Syahid Jakarta pada Prodi Manajemen. Saat ini saya berada di salah satu hotel bintang di daerah Gatot Subroto, ingin melakukan kegiatan bersama mahasiswa dalam menerapkan proses pembelajaran berkenaan dengan project-based learning. Satu hal yang bisa kita pahami bahwa terutama mensiasati kemajuan perubahan yang terjadi di industri, khususnya hotel, di mana di dalam video ini merupakan adalah presentasi kami, terutama saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah pembelajaran berkenaan dengan perencanaan bisnis hotel dan pendapatan hotel. Penting untuk disiasati dan ditanggapi kemajuan industri hotel saat ini terkesan stagnan dan ada kemungkinan untuk mengalami penurunan. Beberapa kebijakan dari pemerintah berkenaan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua berkenaan dengan isu yang berkenaan dengan daya beli masyarakat, karena pada saat ini kuartal pertama Indonesia mengalami penurunan pendapatan untuk daya beli masyarakat, yang dimana pencapaian ekonomi secara makro kurang dari 5%. Untuk itu, penting buat pelajaran ini untuk mengaplikasikan, melihat langsung secara nyata. Di dalam pembelajaran mata kuliah yang saya ampu selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Syahid Jakarta, di mana setiap pembelajaran saya berpatokan kepada CPMK yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Nah, di mana saya tahu bahwa di dalam perencanaan bisnis hotel terdapat CPMK sebagai berikut. Mahasiswa perencanaan bisnis hotel dan memahami pentingnya perencanaan dalam industri perhotelan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan bisnis hotel. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis hotel yang efektif dan efisien, termasuk analisis pasar, target pasar, dan strategi pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan rencana operasional hotel, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola risiko dalam perencanaan bisnis hotel. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun rencana keuangan hotel, termasuk proyeksi pendapatan, biaya, dan laba. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempresentasikan rencana bisnis hotel secara efektif dan persuasif. Indikator yang memang pelaksanaan dilakukan untuk menggapai yang namanya CPMK, di mana ada sebagai hal berikut yang harus dicapai. Di antaranya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar perencanaan bisnis hotel. Berikutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan bisnis hotel. Berikutnya, mahasiswa dapat menyusun rencana bisnis hotel secara efektif dan efisien. Berikutnya, mahasiswa dapat mengembangkan rencana operasional hotel yang efektif. Mahasiswa dapat menganalisis dan mengelola risiko dalam perencanaan bisnis hotel. Berikutnya, mahasiswa dapat menyusun rencana keuangan hotel yang efektif. Dan mahasiswa mampu mempresentasikan rencana bisnis hotel secara efektif dan persuasif. Di dalam pencapaian pembelajaran, metode yang saya gunakan seperti hal biasanya dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi lainnya dan beberapa dosen lainnya. Di antaranya adalah metode pembelajaran kuliah, diskusi, studi kasus, proyek kelompok, presentasi, di mana ada beberapa penilaian di antaranya partisipasi dan keaktifan dalam kelas, tugas dan proyek kelompok yang kita kenal dengan PJBL, ujian tengah semester dan akhir semester, kemudian ada presentasi rencana bisnis hotel. Diharapkan dengan semua CPMK ini, mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep perencanaan bisnis hotel dalam industri perhotelan. Berikutnya, untuk CPMK, mata kuliah manajemen pendapatan hotel, mahasiswa ada hal yang harus dicapai. Di antaranya
Mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar manajemen pendapatan hotel dan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data penjualan dan penggunaan kamar hotel untuk mengoptimalkan pendapatan. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengembangkan strategi harga yang efektif untuk meningkatkan pendapatan hotel. Yang keempat, mahasiswa mampu mengelola inventory kamar hotel untuk memaksimalkan pendapatan hotel. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola biaya untuk meningkatkan profitabilitas hotel. Mahasiswa mampu mengembangkan rencana manajemen pendapatan hotel. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan teknologi dan sistem manajemen pendapatan hotel dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut indikator yang dapat saya jadikan patokan dalam pencapaian CPMK tersebut, di mana mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar manajemen pendapatan hotel, mahasiswa dapat menganalisis data penjualan dan penggunaan kamar hotel, mahasiswa dapat mengembangkan strategi harga yang efektif, mahasiswa dapat mengelola inventory kamar hotel untuk maksimalkan pendapatan, mahasiswa dapat menganalisis dan mengelola biaya untuk meningkatkan profitabilitas hotel, mahasiswa dapat mengembangkan rencana manajemen pendapatan hotel yang efektif dan efisien, mahasiswa dapat menggunakan teknologi dan sistem manajemen pendapatan hotel. Metode pembelajarannya kurang lebih sama seperti mata kuliah manajemen perencanaan bisnis hotel. Di dalam manajemen pendapatan ini, saya tetap melaksanakan kuliah, diskusi, studi kasus, proyek kelompok yang dikenal dengan PJBL. Untuk ini bagusnya, rate lu paling rendah nih. Hotel lain udah mulai naik rate. Kira-kira beritanya kayak gitu. Kayak gitu Pak. Jadi kita menggunakan tools ini kan month to date, ini year to date nih. Year to date pun kita masih di atas ya. Yeah. Masih di 58% year to date-nya. Memang di bawah target kita lumayan. Cuma dibanding tahun lalu saya bisa tunjukin, nanti saya kasih data di bawah di compare. Background tadi kejelian, kalau dia bisa ngelihat pasar sekarang gini, oh oke, pasar turun, kita tahu ya. Kalau makanya saya ajarin Anda ada rate yang hijau, kuning, sama merah Pak. Oh ya, dinamiknya. Iya, dinamiknya. Nah, kita udah ngelihat nih, oh oke, kita bisa mainkan nih di high season. Pada saat apa kita mau masukin merah? Pada saat naik kuning. Kalau memang merah ya udah merahin aja udah semuanya. Sehingga apa? RevPAR-nya tadi kata kuncinya bisa naik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jangan-jangan hotel ini peningkatan pendapatannya bukan dari sektor kamar saja. Ada sektor lain yang mempengaruhi itu yang bisa diteliti lebih lanjut dari teman-teman. Begitu ya Pak Nyoman ya? Iya, kalau lihat angka ini, lihat dari angka ini lebih ke kamar kan ya? Iya, kalau secara umum overall. Betul. Jadi pendapatan kita itu bukan hanya dari kamar saja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin rooms, udah pasti oke, ini udah kelihatan secara jelas bahwa kamar ini cukup tinggi pendapatannya. Tapi pertanyaan saya, daya tariknya orang kenapa nginep kamar? Seperti kita ada lihat hotel pesaing kemarin kalau kita udah diskusi ya. Kenapa dia ramai? Jangan-jangan dalam tanda kutip yang membuat menarik adalah karena tempat tongkrongannya, akhirnya saya nginep. Tapi bisa jadi hal yang lain yang berbeda yang membuat jangan-jangan ini restoran lain ini menjadi tariknya enak nongkrong di sini di lain daripada di tempat lain. Akhirnya udah sekalian aja check in gitu ya. Ada faktor-faktor lain. Jadi ini kejelian. Terus kalau kayak gitu rate-nya apakah di-join? Ya nggak usah, kalau memang dia mau terima segitu ya nggak apa-apa gitu. No problem gitu. Jadi kata kuncinya tadi kejelian juga penting gitu. Oke, lanjut Pak Nyoman. Kalau dari direct kompetisi kita secara RevPAR ya masih di atas ya. Kalau yang indirect kayak ini ada yang lebih tinggi sedikit gitu ya. Tapi umumnya kalau lihat city occupancy nih secara tahun ke tahun ya, indirect competitor itu ini ya, ini city result ya, maksudnya artinya ini gabungan dari semua. Rata-rata okupansi di sekitaran kita tuh di 56%. Pak, izin keluar dulu ya. Silakan. Sholat di lantai 8. Iya, makan sebenarnya. Oh, sholat ya? Iya. Sholat atau? Ke depan dulu. Oh, ke depan ya. Itu ya, ini city result ini ya. Secara apa namanya? Rata-rata tingkat hunian di sekitaran hotel kita yang kita anggap kompetitor itu di 56%. Yang jelas tadi kan udah ada strategi dynamic sama statik itu udah ya. Terus hal yang lain adalah ya kita pengetatan juga. Apa? Teman-teman udah harus bantu kita untuk melihat misalnya ada lampu yang nyala atau apa.
udah harus otomatis seperti itu. Terus satu itu, kedua tenaga kerja yang DW, karena sebenarnya yang gede itu kan bayar karyawan sama pomek itu listrik segala macam, air dan listrik, kita lampu kita ganti LED semua. Sebelumnya kan lampu pijar banyak, jadi dulu tuh bayar listrik sampai 100-an juta sampai 90-an juta. Begitu ganti LED semua sekarang udah tinggal ya 50-60 sih jadinya, dan nggak naik juga. Terus air pun juga kita bener-bener pemakaiannya perketat, nggak boleh ada keran-keran yang bocor, yang kadang-kadang 150 hotel ada aja tuh tes gitu, nggak boleh tuh, diharamkan. Terus karyawan DW, daily worker, ya sesuai 20 hari kan kerja maksimal kan, kita kurangin lah, maksudnya nggak semuanya kita ini. Sebelum ambil keputusan untuk kemarin sempat mau WFH atau dirumahkan, ya kita DW-nya dulu yang kita sikat gitu. Jadi tier berikutnya anak-anak multitasking, ini ngerjain banket juga, ngerjain F&B juga. Itu sih dari awal sih kalau multitasking. Apalagi ya, sama kita cari source revenue yang belum pernah kita lakuin, kayak misalnya laundry kiloan sekarang di kamar ada 20.000, laku banget. Lumayan sebulan bisa 10-an juta. Ada income deh. Ada income maksudnya, laundry kita lumayan. Terus apalagi ya, apalagi yang Berarti secara otomatis kamar sih tetap utama ya, karena Tetap memang kamar, rata-rata ya, dari kamar. pendapatan di kamar paling tinggi ya. di kamar, soal 80% kan kamar. Jadi Tapi banyak ingat ya, strategi. sorry teman-teman, ini untuk vape ya, kasus ini nggak bisa kita pukul rata ya Pak Nyoman ya. Nggak bisa. Jadi memang tiap hotel bisa variasi kebijakan dan strategi. Jadi waktu Anda ke hotel ini, Pak FD dia 40% pendapatannya lebih tinggi dibanding kamar, bisa jadi. Bisa jadi. Karena meeting roomnya lebih gede, terus Ya. ada ballroom. Ini kejelian. Hotelnya nggak besar, lahannya tidak besar, tapi gimana supaya pendapatan bisa cukup tinggi. Gitu. Iya. Keren loh, Pak Nyoman ini lama loh di GM. Iya. Oke. Kalau sampel mati kayaknya saya. Disayang sama owner karena bisa nyanyi ya. Dia kalau lihat tadi ada saya yang main gitar saya tuh gambarnya, aduh, udah nggak bisa kemana-mana kayaknya. Ya balik lagi ke sini ya. Ini kalau lihat nih tahun lalu segini nih, udah ada sekitar 300 jutaan ya. Nggak nyampe ya. Oke lah, kita di atas loh. Tapi sama target, sejauh banget. Sedih, 760 juta. Ya karena mungkin ada dari total cost yang dikeluarkan biaya operasional Iya. overheadnya. Ya, kita lihat sini nih. Lihat GOP ya. Tuh ya. Jadi di bawahnya revenue itu ada cost ya, total cost of sales dan seterusnya. Banyak ya. Transfer payroll. Pak Teguh, ini sudah kerja juga di Grand Melia, ini sudah di kurang maju tuh ada itu. Ini untuk tipe deluxe kamarnya. Kita punya dua dan ada hair dryer di dalamnya. Kalau yang superior belum ada di hair dryer di dalam. Tadi pertanyaannya gimana? Kalau misalnya menyikapi. Iya, menyikapinya. Kalau misalnya ada tamu reviewer yang ngasih bad comment, gimana cara buat menyikapi dan menutupi bad comment itu? Oke, selamat siang semuanya. Saya coba saya jawab dari pertanyaan dari Mas siapa tadi? Farhan. Mas Farhan. Farhan. Jadi kalau pada saat tamu memberikan komen,
itu biasanya di real sektor ini ada komen yang diberikan pada saat dia in-stay, ada komen yang diberikan pada saat dia post-stay dan sudah check out ya. Kalau yang in-stay, kalau kita tahu nomor kamarnya berapa dan problemnya apa, kita langsung komunikasi ke tamunya. Jadi di situ pada saat itu langsung kita bumper istilahnya ya, maksudnya komunikasi ini kita jalin dengan baik, quick respon apa yang menjadi keluh kesah dari tamu tersebut. Misalnya dari fasilitas, bisa jadi dari servis, bisa jadi atau dari ketepatan waktu ini macam-macam ya, mungkin dalam penyediaan dari jasa F&B-nya, kurang cekatan dan lain-lain. Nah, di situ kita bentuk komunikasi terhadap tamu supaya hal-hal yang seperti dikeluh kesahkan oleh tamu ini bisa terobati lah. Nah, apa yang bentuk untuk supaya tamu happy? Satu lagi, recovery service yang kita berikan terhadap tamu, bentuknya macam-macam. Mungkin bisa ditambah jumlah pack, mungkin bisa ditambah nanti durasi late check out bisa jadi, atau bahkan dengan eskalasi yang lebih besar, tentunya kita bumperin dari level per level. Mungkin bisa jadi dapat nanti complimentary apapun seperti itu. Itu kalau yang in-stay ya, tamu masih stay. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tamu yang sudah post-stay, yang sudah check out, bagaimana nih menyikapinya. Biasanya yang saya lakukan, saya telepon tamunya kalau ada kontaknya, entah itu melalui email, melalui chat, atau by phone. Saya tanya keluh kesahnya apa sih, detailnya. Tentunya dengan apologize ya, di awal pasti apologize, yang in-stay yang post-stay kita apologize ke tamu. Setelah itu apa recovery service ke dia, memastikan bahwa tamu tersebut akan kembali lagi ke kita dengan preference yang dia jabarkan tadi supaya tidak terulang kembali. Tentunya harapannya dengan bisa merubah dari review yang dia berikan itu sering terjadi, review itu akan berubah, bisa dirubah oleh siapa? Oleh tamu, karena akunnya kan akun tamu. Ini telepon, masih ada juga tuh telepon. Ada nggak? Nol ya, nggak ada yang pakai telepon. Ini fasilitas sia-sialah kalau di kamar. Cuman paling lebih ke internal ya. Ini ada business center ya, orang fotokopi dan seterusnya. Ini ada pendapatan laundry kita, nggak banyak. Terus other income ini ada massage, spa, kita ada ya di sini. Terus ini total revenue 1,4 dari target, ini budget ya. Ya, ini target kita nih 2025 nih 1,6, kita nyentuh si 1,4. Artinya apa? Terdampak. Ya, kita terdampak atau kita tidak mencapai budgetnya. Dibanding bulan lalu yang cuma 1 miliar, kita ada peningkatan.